Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah Zat yang Maha mengetahui. Dia mengetahui hamba-hambanya yang memiliki keutamaan dan hamba-hambanya yang tidak memiliki keutamaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengetahui tentang tingkatan keutamaan dari hamba-hambanya. Dan Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hak dari setiap keutamaan yang dimiliki oleh hambanya. Maka tentu manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba yang bisa menjaga batas-batas hukum Allah, apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang dihalalkan olehnya. Dan hamba tersebut, dia sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang menjaga hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإذا كان مع هذا الورع وحي وعلم فصاحبهما في أعلى الدين. Maka apabila sifat wara seorang hamba yang bisa menjaga hukum-hukum Allah, hamba tersebut berilmu dan memiliki kepedulian, maka tentunya kedua karakter itu bisa menjadikan dia sebagai orang yang paling mulia. Dia bertakwa dan dia berilmu serta dia peduli, maka tentunya dia adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa man syakka anna ta'zima man 'azzama Allah fardhun lazim. Tentu tidak ada yang meragukan seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan suatu perbuatan lazim, merupakan suatu keharusan. Dia dimuliakan berarti yang lain harus memuliakan dia. Karena tertera di dalam suatu riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yukrimu ahla Badr wa yuqaddimuhum ala ghairihim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sebagai tauladan, beliau sebagai panutan, beliau pernah memuliakan para sahabat Badar dan mereka didahulukan dari yang lain. Artinya bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berprestasi, ya boleh didahulukan dari yang lain. Apakah ini pilih kasih? Tidak. Karena Allah memuliakan kepada dia. Begitu juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutamakan para sahabat Badar dari yang lain. Wa fi dzati yaum dakhala jama'atun minhum ila majlisi
فوجدوه مزدحما بالناس ولم يفسح أحد لهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن حوله من غير أهل بدر قم يا فلان وأنت يا فلان وأجلس أهل بدر. Pada suatu hari sekelompok dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menuju ke majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka sampai di majelis beliau sallallahu alaihi wasallam, majelis tersebut gegap gempita. Manusia sudah berkumpul. Walam yaftah ahadun lahu. Dan tidak ada orang yang berada di dalam majelis memberikan kesempatan, melapangkan tempat untuk orang yang terlambat datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman hawlahu min ghairi ahli Badr. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan kepada para jamaah yang berada di dalam majelis, dan mereka itu bukan sebagai para sahabat Badr, kum ya fulan. Rasulullah memerintahkan seorang dari mereka supaya beranjak, begitu juga yang lain supaya beranjak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan sahabat Badr untuk menempati tempat orang-orang itu. Mengapa diperlakukan para sahabat Badr oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Karena para sahabat Badr ini memiliki keutamaan dari yang lain. Mereka boleh diberi prioritas, mereka boleh diutamakan dari yang lain. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya merupakan akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah sendiri memuliakan. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesuai dasar ini mereka itu diutamakan dari yang lain, dari mereka yang tidak berilmu, dari mereka yang tidak memiliki keutamaan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutamakan kepada para sahabat Badar dari yang lain. Ketika mereka terlambat, maka mereka ini diberi tempat. Pada saat mereka datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Maka ini merupakan pelajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hina balagtu bitafsir ila qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Surat Al-Mujadalah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada berlapanglah dalam majelis, maka ini merupakan suatu akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka memberikan kesempatan pada temannya yang terlambat datang, agar temannya yang terlambat datang tidak menunggu berdiri berlama-lama atau tidak pulang. Karena ketika itu mereka ingin mendengar nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus bisa memuat semua. Mereka yang berada di dalam majelis diperintahkan untuk memberikan tempat. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Sehingga majelis itu bisa memuat semua. Dan orang yang memberikan tempat, kesempatan kepada temannya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Semua harus patuh dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua harus mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah memerintahkan kepada sebagian supaya beranjak agar ditempati sebagian yang lain? Hal itu dilakukan agar supaya mereka menerima perintah Rasulullah, diajarkan akhlak agar mendahulukan yang lain timbang dirinya sendiri. Alternatif yang kedua, ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia beranjak, karena Rasulullah melihat ada sahabatnya yang harus diutamakan. Salah satu contohnya sahabat Badar diutamakan dari yang lain. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Walaupun ini memiliki makna sesuai dengan riwayat. Jadi ketika mereka diajak melakukan jihad oleh Nabi, agar supaya mereka tidak berlama-lama, supaya mereka beranjak. Tidak berbeda ketika melakukan jihad fi sabilillah di medan laga, atau melakukan jihad sosial untuk memerangi kefakiran. Karena kefakiran itu dekat dengan kekuburan keadaan fatwa yang kufra. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Inilah sebagai alasan kenapa yang lain diutamakan dari yang tidak berilmu, dari yang tidak memiliki keutamaan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa asyartu kama fara'ila ba'li ma ja'a bihi. يعلم الخالق أن الإسلام لا يقيم وزنا إلا بالعلم والإخلاص. Maka tentunya Anda mengetahui bahwa Islam itu hanya memiliki tolok ukur yang berupa ilmu dan ikhlas. Siapa yang diutamakan oleh Islam tapi mereka yang berilmu. Lalu mengapa mereka memberikan peluang dan kesempatan kepada yang lain?
Maka tentunya perbuatan itu dilakukan secara ikhlas, secara tulus. Karena Allah menjanjikan pahala bagi siapa saja yang berbuat baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini alasan yang dijadikan tolak ukur oleh Islam. Jadi Islam menghargai itu apabila orang tersebut beriman, apabila orang tersebut bertakwa, apabila orang tersebut berilmu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, mengutamakan para sahabat Badar dari yang lain. Hadhihi hiya amaratul haqqi wal 'adli bi ma'na sahih. Inilah arti peradaban, kebenaran dan keadilan yang bisa dijadikan sebagai ukuran, bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Peradaban yang diajarkan oleh Islam itu memiliki tolak ukur. Apa tolak ukurnya? Yaitu keadilan, yaitu kebenaran, bertakwa, iman. Ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang tidak bertakwa serta dari yang tidak beriman. Berilmu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang tidak berilmu.